Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana puasanya masih bertahan? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyelesaikan puasa dan meraih sebanyak-banyaknya karunia di Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang mulia, Al-Quran sebagai wahyu Tuhan diturunkan untuk manusia. Sejauh pentingnya makhluk yang Tuhan ciptakan, maka sejauh itu pula Tuhan menetapkan hukum baginya. Manusia diciptakan memiliki kapasitas, kemampuan, dan dapat berkembang menjadi sangat mulia atau mungkin sangat hina dibandingkan dengan ciptaan makhluk lainnya. Karena memiliki kemampuan sedemikian rupa, maka Tuhan menurunkan aturan hukum yang harus dijalankan oleh manusia agar tatanan keberadaban tercipta dan keluhuran rohanianya lahir. Pada akhirnya keteraturan dan harmonisasi alam terjadi. Hasilnya akan menjadi kemaslahatan bagi semua makhluk. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk berpuasa karena ada hal-hal yang harus ditata, dikendalikan di dalam diri manusia, dan puasa menjadi cara efektif Allah Ta'ala untuk mentarbiyati manusia. Tentunya karena kompleksitas dan kemampuan luar biasa yang Allah tanamkan dalam diri manusia, maka tentu aturan-aturan yang diberikan melalui Al-Quran bukan hal yang biasa pula. The Holy Books, yaitu Al-Quran, ini syarat akan petunjuk di dalam laku manusia dan dapat diterjemahkan dalam memenuhi kapasitas kefahaman masing-masing individu. Bagi yang sederhana cara berpikirnya, Al-Quran akan terasa kitab biasa menyangkut norma bermasyarakat. Bagi yang senang dengan tahayul, Al-Quran dirasa kitab yang maha ajaib, sakral dan tak tersentuh, yang hanya bisa diimani sesuai imajinasi masing-masing pelaku, dan dalam beberapa kejadian dianggap sakti, mampu hadir menjawab kesulitan mereka. Sedang bagi yang memiliki kemampuan menangkap hikmah tersembunyi, mampu menangkap rahasia bukan saja dari ayat ataupun surah di dalam Al-Quran, bahkan lebih dari itu, setiap teks huruf hamba tersebut mampu memahami maksud kalam Allah Ta'ala secara semiotik dengan baik. Sebuah ayat yang biasa kita dengar setiap kali masuk di dalam Syahrul Ramadan, yaitu Al-Baqarah surat kedua ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Puasa ini secara implisit ditujukan hanya bagi orang-orang yang imannya terpanggil untuk bersiap mengorbankan seluruhnya untuk Allah Ta'ala. Di satu sisi juga menjadi sindiran bagi yang tidak beriman. Karena puasa adalah pengorbanan yang besar bagi orang beriman, maka manusia yang terpanggil imannya itu harus dapat menyiapkan segala hal hanya demi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi ganjarannya. Jangan sampai orang beriman tersebut mengakui keimanan hanya kepada Allah, namun nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala tidak lebih baik
dari umat-umat lain sebelum mereka, yang juga dengan keitaatan mereka juga mengamalkan puasa. Dan tujuan Allah Ta'ala dengan mewajibkan berpuasa bagi orang-orang beriman adalah agar setelah orang-orang menanamkan keimanan di dalam dirinya, kemudian agar iman itu tumbuh subur, mereka harus berpuasa. Karena dengan berpuasa akan menempatkan manusia lebih cepat dalam makom ketakwaan. Tentunya jika memenuhi syarat. Di dalam sebuah hadis, barang siapa yang teguh beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh mawas diri, muhasabah, mengevaluasi diri. Nah, kuncinya ada pada keitaatan yang disimbolkan oleh iman, serta perbaikan diri yang diwakili oleh diksi ihtisaban, perbaikan diri. Maka seorang beriman akan meneguk manisnya air ketakwaan di dalam hari-harinya menjalani puasa hingga bertemu puasa kembali. Keitaatan menjadi syarat prinsip di dalam keberimanan. Karena itu konsekuensi logis dari pengakuan iman. Karena seorang beriman adalah apa yang di dalam hatinya itu juga yang ada dalam amalannya. Jadi tidak bisa kemana-mana menyerukan cinta, namun di satu sisi dia mudah sekali baper, ya. Kita suka melihat itu baper, yaitu bawa perasaan atau emosional. Seseorang yang berpuasa harus dapat mengendalikan dirinya, karena itu esensi puasa. Ketika penghayatan akan arti iman sudah sedemikian baik, maka dia akan beranjak pada ihtisaban, mawas diri atau evaluasi diri. Hanya dengan bermodalkan iman yang benar, maka seseorang dengan kerendahan hati bergerak menuju kepada perbaikan dirinya. Dengan semangat cinta dan kepasrahan, dia tulus meletakkan dirinya untuk dibentuk oleh Allah Ta'ala melalui ajaran-ajaran kebajikan, tak peduli dari siapa. Arti puasa adalah menahan. Seorang yang berpuasa dituntut untuk meninggalkan segala keburukan manusiawi. Sebut saja dusta. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang kita untuk berkonfrontasi ketika kita sedang berpuasa. Namun karena terpicu oleh kesalahpahaman, kemudian dia merespon dengan sesuatu yang menambah besar perkelahian itu, maka sebenarnya dia sedang mendustai keimanannya. Dalam imannya, dia senantiasa akan mentaati petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Namun dalam amalan, dia meninggalkan kedua hal tersebut. Dalam kehidupan rumah tangga juga kita sering menemukan disebabkan sesuatu yang remeh-temeh sehingga membuat kehidupan berumah tangga tidak harmonis, tidak saling mengasihi, menyayangi, dan memperbaiki diri, apalagi memberikan penghormatan satu sama lain. Maka puasa bagi saudara-saudara yang seperti ini hanya haus dan lapar yang akan diperoleh dan bukan rahmat dan pengampunan Allah Ta'ala. Bahkan lebih jauh kondisi tersebut dapat menarik murka Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu baper, mudah tersinggung, maka dia sedang mendustai keimanannya. Dan mengenai kedustaan tersebut, Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam telah mengingatkan kepada kita, kenajisan berhala dan kenajisan dusta haruslah dihindarkan. Kedustaan adalah berhala. Barang siapa yang mengandalkannya, berarti ia meninggalkan Allah Ta'ala. Singkatnya, dengan mengurangi baper, mudah tersinggung di dalam puasa ini, maka kita
akan semakin dekat dengan karunia, rahmat, maghfirah, dan insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Karena di dalam pengendalian diri ada keindahan akhlak yang akan terpancar pada diri seseorang. Dan itulah cahaya ketakwaan yang Allah Ta'ala janjikan. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka indahkan jugalah akhlakku. Wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi